Karena banyak berita tentang penyakit demam berdarah, mahasiswi keperawatan yang mendengar berita tersebut ingin melakukan penyuluhan kepada warga desa Panggung Rejo terkait dari bahaya demam berdarah. Maka sebelum melakukan penyuluhan kepada warga, mahasiswi tersebut meminta izin kepada kepala desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik Mbak, ada apa ya Mbak? Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Anggi. Saya sini. Kami dari mahasiswa Sipas Utama Abdul Sada Tulungagung. Maksud kami ke sini dikarenakan kami mendengar bahwa di desa ini telah terjadi kasus demam berdarah. Jadi kami ke sini meminta izin kepada Ibu untuk mengadakan penyuluhan mengenai hal tersebut. Apa diperbolehkan Ibu? Oh iya, saya juga mendengar adanya kasus tersebut. Untuk penyuluhannya saya perbolehkan untuk diadakan di desa saya. Baik, untuk penyuluhannya bisa diadakan kapan ya? Kalau besok lusa, bagaimana Mbak? Baik, tanggal 11 Sabtu besok ya? Iya. Nanti kami akan isi lagi ya? Iya. Baik Bu, kalau begitu kami izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Iya Mbak, sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua ibu-ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Bagaimana keadaannya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk datang ke dalam penyuluhan DBD ini. Kami dari mahasiswa utama Abdi Wisada Tulungagung akan memberikan penyuluhan tentang bahaya DBD. Sebelum kami melakukan penyuluhan ini, kami akan memperkenalkan diri dan saya Perawat Anggi. Saya Perawat Cindy. Baik, sebelumnya mengapa kami di sini melakukan penyuluhan tentang DBD? Karena mengingat kasus DBD di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2022 mengalami pasang surut yang awalnya tahun 2016 sebanyak 204.171 jiwa sampai di tahun 2022 turun menjadi 13.776 jiwa. Kemudian, dilihat dari kasus DBD di Provinsi Jawa Timur pada periode Januari 2022, Kabupaten Tulungagung urutan ke-6 dari berbagai kota yang memiliki kasus DBD dan memiliki 208 kasus dengan jumlah kematian 2 kasus pada periode Januari sampai Mei 2022. Kemudian, menurut dari data Dinas Kesehatan Tulungagung, kasus DBD di Kabupaten Tulungagung dari bulan Januari sebanyak 57 kasus dengan 1 kematian. Kemudian di bulan Februari naik 59 kasus dengan 1 kematian. Terus pada bulan Maret turun menjadi 32 kasus. Bulan April 45 kasus dan pada bulan Mei turun menjadi 15 kasus. Maka di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang bahaya digigit nyamuk. Yang pasti kita akan membahas tentang demam berdarah. Yang meliputi yang pertama yaitu apa itu demam berdarah, yang kedua ciri-ciri orang yang terjangkit penyakit demam berdarah itu seperti apa, yang ketiga bagaimana tanda dan gejala demam berdarah, yang keempat yaitu kemudian bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah. Baik ibu-ibu, di sini ada yang tahu demam berdarah itu apa sih? Nanti jika jawabannya ada yang benar akan saya kasih sesuatu. Saya Mbak. Ya silakan. Setahu saya Mbak, penyakit demam berdarah itu adalah penyakit demam yang disebabkan oleh virus. Virus apa ya Mbak? Saya kok lupa. Terus apa ya Bu? Coba diingat lagi. Apakah ingin ada yang berkenan lagi? Saya Mbak. Setahu saya penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh virus Aedes aegypti yang biasanya ditemukan di daerah tropis ataupun subtropis. Ya betul. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini adalah nyamuk penyebab DBD. Biasanya hidup di negara tropis dan tropis seperti negara kita ini. Nyamuk ini bisa hidup di dalam rumah dan di luar rumah sekalipun. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri tentang nyamuk Aedes aegypti. Ibu-ibu jika perlu tahu bisa melihat tampilan ini seperti di PPT ya Bu. Memiliki bentuk relatif kecil, adanya corak loreng-loreng berwarna putih dan hitam pada kaki dan bagian tubuh lainnya. Dan nyamuk Aedes aegypti ini juga dapat menggigit atau menghisap darah manusia pada pagi dan sore hari. Dan nyamuk Aedes aegypti ini juga senang hinggap di pakaian yang digantung. Itu ya, untuk cara penanganannya bagaimana ya Bu? Baik Bu, silahkan simak PPT yang ditampilkan ini. Pertama, melalui gigitan nyamuk betina yang terinfeksi ke manusia setelah sekitar 12 hari menghisap darah penderita. Terus, menularkan kepada orang lain karena virus tersebut akan tetap ada sepanjang hidup si nyamuk. Namun manusia juga dapat menularkan virus ini kepada nyamuk karena tidak terlihat gejala dan tandanya. Untuk penularan pada ibu hamil akan menularkan ke bayi yang dikandungnya, dan bayi mungkin akan menderita kelahiran prematur, berat badan lahir rendah maupun gawat janin. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya bertanya, sedangkan untuk tanda gejalanya apa ya Bu kalau boleh tahu? Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab dari kelompok Ibu PKK mengenai tanda dan gejala orang yang terjangkit demam berdarah. Biasanya orang tersebut mengalami demam yang terlalu tinggi, biasanya 2-7 hari, dan suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Sehingga dapat menyebabkan kejang. Yang kedua, trombositopenia, jumlah trombosit kurang lebih 100 kali 10 derajat. Biasanya ditemukan antara hari ketiga dan ke-8. Kemudian yang ketiga, manifestasi hemoragik, yaitu terjadi perdarahan pada hidung dan gusi. Dan yang terakhir yaitu permeabilitas pembuluh darah. Hal ini dapat menimbulkan bintik-bintik merah pada kulit. Baik, Ibu di sini saya akan menjelaskan pengobatan DBD itu apa saja sih. Yang pertama yaitu cukup nutrisi. Di sini kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi kita dengan cara memakan makanan yang sehat. Membantu proses penyembuhan. Yang kedua yaitu cukup cairan, dimana cukup cairan ini kita harus meminum yang banyak agar kita tidak terjadi dehidrasi. Selanjutnya yaitu mengonsumsi obat paracetamol, dimana kita mengonsumsi obat ini kita akan meminum bila badan kita merasakan demam. Selanjutnya yaitu istirahat dengan cukup, dan yang paling penting kita harus memakai lotion anti nyamuk, yaitu mengurangi risiko gigitan nyamuk. Kemudian untuk pencegahan penyakit DBD ini kita bisa melakukan dengan beberapa metode. Yang pertama dilakukan biologis, kimiawi maupun lingkungan. Nah, yang paling efektif dengan melakukan 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Yang pertama, menguras. Yang dimaksud dengan menguras adalah menguras tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, tempat minum, dan vas bunga. Kedua, menutup. Nah, yang dimaksud dengan menutup itu adalah menutup tempat-tempat penampungan air seperti ember-ember dan gentong. Yang ketiga, mengubur semua barang-barang bekas di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan dan jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Untuk yang plusnya, itu pencegahan berupa misalnya lotion anti nyamuk, cukup nutrisi, dan lain-lain. Baik, Mbak, sudah dimengerti penjelasannya tentang bagaimana cara penularan, pencegahan, pengobatan DBD. Baik, Ibu jangan lupa nanti dipraktekin ya. Baik, di sini saya akan berikan pertanyaan apakah materi tadi sudah diterima baik atau belum. Jadi tindakan apa yang bisa mengurangi atau mencegah persebaran nyamuk tersebut? Baik, saya izin menjawab. Jadi kita melakukan langkah 3M, yaitu menutup, menguras, dan mengubur. Seperti itu, Bu. Oh ya, cukup. Sekarang untuk poin plusnya saya tanyakan kepada Ibu yang berbaju biru. Untuk poin plusnya, cukupi cairan, memakai lotion anti nyamuk, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, serta memperbaiki saluran air, dan juga bisa dengan cara merawat tanaman hias anti nyamuk. Baik, benar sekali. Semua para juri di sini saya kira sudah mengerti dan paham apa yang telah saya sampaikan dan bersama rekan saya. Semoga ilmu yang ingin saya sampaikan bersama rekan saya dapat diterima oleh ibu-ibu dengan baik. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk penjelasan hari ini. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam